Jadi gue bilang gitu kan. Tapi kenapa sih kalau hidup kita sekarang itu seringnya kayak harus banget menuhin standar media sosial. Iya ya. Karena banyak yang viral juga nggak sih, kayak orang tuh jadi pengen ikut-ikut kayak FOMO gitu kan? Iya. Atau karena memang udah banyak banget platform media sosial gitu. Dan kita semua punya akunnya. Iya sih, kita semua Bener gak punya sih? akunnya ya. Nggak punya ya? Iya kan, punya yang biru, yang merah, yang hitam untuk shopping. Hijau, kuning, merah semua ada kan? Iya, benar. Tapi kan memang kayak misalnya standar, bilanglah yang paling yang paling gampang lah kita bilang ya, kayak relationship misal gitu kan. Kita sering ngelihat kalau si ini sama si itu gaya komunikasinya seperti ini, terus nge-treatnya seperti ini. Nah tiba-tiba kita secara tidak langsung nih, secara tidak sadar, bukan secara tidak langsung, secara tidak sadar kita mengharapkan pasangan kita juga melakukan hal yang sama. Itu yang namanya standarnya udah kayak yang dilihat di media sosial. Iya, makanya, gitu kan. ya, that's why aku bilang kayak sekarang banyak banget kayak orang bilang, kok nggak nge-treat aku, kok nggak kayak apa sih istilahnya princess treatment gitu, kayak di film ini misal gitu, atau kayak si kapalnya misal Al Ghazali dengan Alisa gitu, ya kan. Sekarang itu memang kayaknya karena mungkin mudah diakses ya, kita punya tahu informasi yang cerita orang lah yang banyak, kayak hubungan pasangan, parenting, apa aja lah pokoknya kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita memang setiap hari itu kayaknya konsumsinya ke situ terus. Gitu kan. Jadi kayak dia kayak gini loh. Iya, bisa nggak ya? Mau gitu. nggak mau kan FOMO kan? Dan kita akhirnya punya ekspektasi yang jauh lebih ke setiap orang yang ada di sekeliling kita. Iya, nggak usah ke pasangan deh, ke teman juga gitu kan. Misal kita juga sering ngelihat pertemanan si A dan si B dan geng-gengnya tuh kok kayaknya seru banget liburan bareng gitu kan. Mempertanyakan sama circle pertemanan kita, apakah ini adalah circle yang benar gitu. Kok kita nggak memiliki agenda untuk liburan bareng gitu, sehingga kita secara nggak sadar juga naikin standar hubungan pertemanan kita. Padahal kan mungkin dari circle kita sendiri belum tentu kayak semuanya bisa secara finansial, waktu gitu, izin juga gitu. Nah jadi ini sih sebenarnya kayak yang sekarang juga lagi banyak dipertanyakan juga sama orang. Bahkan sekarang tuh banyak yang protes tuh cowok-cowok. Kenapa sih cewek-cewek pada ikut standar? Iya. Jadi kayak untuk suami, ayah itu standarnya medsos sekarang, yang sedih. Tapi memang kayaknya karena perempuan ini kan yang paling banyak menggunakan media sosial ya. Sebenarnya laki-laki juga punya, tapi mereka waktunya nggak begitu tersita untuk media sosial. Kalau kita perempuan break sebentar, pegang HP, benar. cari resep makanan, sambilan nanti gitu scroll, udah pindah lagi ke informasi yang lain gitu kan. Benar, iya sih. Cuman memang gara-gara ini sih sebenarnya menjadi masalah. Karena kan kayak sempat aku singgung tadi, ekspektasi itu kita jadi naik kan. Ekspektasi itu naik, kita tuh kayak merasa nggak puas dengan apa yang terjadi. Sesimpel kayak misalnya nih kayak Tika bilang tadi, masalah princess treatment lah. Kan ya ditolak ukur perempuan sekarang untuk menilai pasangannya. Terus ada tuh psikologi abal-abal yang berdasarkan ini doang. Nah itu lagi sekarang berdasarkan banyak pengalaman banget dia pengalaman gitu diri kan. tiba-tiba udah jadi psikolog, terus juga tiba-tiba udah bisa ngasih kayak motivator gitu kan. Dan kita makan gitu. Percaya gitu. Soalnya sih itu artinya kan kita tuh kayak harus menyaring ya. Ini kayaknya cocok nggak sih? Ini bener nggak sih? Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh kasus ketika orang udah banyak kasih kayak tadi tuh wejangan yang jadi dianggap jadi motivator gitu sama fans-fansnya, sama followersnya gitu kan. Tiba-tiba dia punya kasus yang berbalik dari apa yang selama ini dia berikan ke orang. Banyak kan ya terjadi hal-hal seperti itu. Aku pernah tuh lihat dia tuh katanya bahagia, ternyata dia tersiksa. Gitu kan. Makanya kadang-kadang sekarang kita ada sih beberapa dari kita mungkin trust issue juga ya, kayak ngelihat
kayaknya sempurna banget nggak mungkin gitu ya. Kita kayak nggak mungkin sesempurna ini gitu. Iya. Itu pun mungkin karena udah banyak kasus-kasus yang ini ya, yang muncul sebenarnya bukan karena julid, bukan karena iri dengki ya, tapi kayak kita tuh udah terlalu banyak dikasih makan konten-konten yang kayaknya penuh kebahagiaan, tiba-tiba berbalik arah gitu. Makanya memang agak-agak ngeri, dan harusnya kita nih lebih lebih cerdas juga ya dalam menggunakan sosmed supaya makanya tuh banyak tuh seminar bijak menggunakan media sosial. Iya, betul. Tapi tetap aja yang namanya FOMO ini kayak nggak bisa dihindari, ya kan? Jadi sedikit enggaknya bilanglah, misal kayak hal-hal simple yang kayak kita bilang tadi tentang pertemanan, tentang parenting juga kan sekarang standarnya juga nih kita Willy BTW ya kan. Kalau dulu nggak ada standar kita seperti apa orang tua kita, seperti itulah kita mendidik anak. Apalagi kalau misalnya kita udah intens gitu pakai media sosial, terus kita lihat yang itu terus gitu, ke algoritmanya kan selalu ngarahin ke arah situ terus, mau nggak mau kayaknya kita kayak terdoktrin gitu nggak sih? Jadi setiap hari tuh lihat yang sama gitu kan, akhirnya kayak mau mencoba gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya kita nggak setiap hari, mungkin nggak itu algoritma yang masuk di media sosial kita kan. Benar-benar kayak kemarin itu sempat tuh kan, mungkin ada temanku tuh yang sibuk ngelihat perceraian tuh, kayak FYP dia terus dia jadi cerai. Dia bukan jadi cerai, jadi cari masalah gitu. Temennya yang kayak sampai kan ada beberapa teman bilang udah jangan konsumsi lagi itu, cari yang lain aja. Kayaknya itu mempengaruhi, apalagi kan ada tuh yang motivator palsu itu kan. Berdasarkan pengalaman dia, yang padahal dia cuman nyari FYP sama engagement aja. Iya, bener banget. Iya, tapi aku kayak sadar nggak sadar ya, aku tuh sempat kepikiran gini, kok gini-gini aja nggak ada berantemnya, cari masalah gitu. Ada, karena aku lihat katanya nih kan dari sosial media itu sendiri gitu, katanya kalau setelah berantem tuh biasa hubungan jadi lebih erat, lebih hangat. Oh gitu, jadi kayak cari masalah gitu. Jadi ternyata berguna juga gitu ya informasi-informasi yang didapat itu ya. Iya, tapi kan maksudnya tapi kalau bagi pasanganku kayak kenapa harus cari masalah gitu. Ini malah bingung ya. Dunia sedang baik-baik saja, kenapa ngajak perang gitu. Jadi kayak maksudnya ternyata baik-baik aja pun bisa jadi nggak cukup, belum cukup karena kita ngelihat standar tadi gitu. Iya, benar banget. Dan juga mungkin psikolog abal-abal yang juga beredar yang katanya kalau kita punya masalah kecil-kecil, masalah itu bisa membuat hubungan lebih hangat. Kecil kalau masalah kecil itu bisa terselesaikan. Kalau bisa terselesaikan, kadang-kadang kan kalau masalah yang dicari-cari tuh nggak selesai. Malah menimbulkan masalah yang lain lagi. Masalah gitu. baru. Biasanya gitu. Maaf, memang kita kadang-kadang emang ini ya kayak nggak bisa gitu agak-agak damai. Iya. Kok hari ini cerah-cerah aja? Iya, hari ini kok cerah aja gitu. Hari ini kok kayaknya damai, boring ya jadinya ya kalau 30 hari nggak pernah ada cekcoknya, nggak pernah ada ininya ya. Iya, tapi kan alibi kita mungkin kita bilang Kak, ini kan sebenarnya cara kita untuk mengasah keterampilan untuk menghadapi masalah. Boleh. Tapi memang benar sih. Benar, soalnya kan aku sempat lihat juga tuh kayak di mana ya? Ada lah di salah satu medsos gitu kan. Jadi dia itu ngejelasin kayak perempuan ada masa folikular masa menstruasi. Pokoknya dalam 30 hari, dalam 30 gitu hari itu wanita tuh standar dia seperti manusia biasa cuma 2 hari. 2 hari ya. Yang lainnya itu nggak biasa. Nggak biasa. Nggak bisa. Mulai tuh di situ kalau masa ini nanti dia bad mutan, nangis sensitif, cari masalah, ada yang happy banget kayak gitu, dan kayaknya kadang-kadang konten yang gitu kalau di aku pribadi aku bisa tunjukin sama pasanganku, lihat ini tuh isu internasional, nggak cuma aku yang suka bad mutan gitu. Oh, jadi kayak jadi solusi juga ya, kasih tahu ya. Selain pembenaran. Kadang-kadang nggak ngasih tahu langsung kan setiap apa yang ini kirim di share aja langsung ke dia. Iya benar. Masalahnya ketika di share dia nggak lihat. Jadi iya benar. Ya sengaja ya deketin gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri Safir ngerasa itu memang terjadi di kamu tanpa FOMO, maksudnya itu kayak ngelihat konten-konten itu jadi iya kenapa di aku nggak kayak gini gitu, atau memang sebenarnya keikut aja gitu, atau memang itu memang terjadi di kamu aja? Kalau aku sih lebih kayak terjadi di aku, misalnya nggak dikasih bunga kayak gitu, aku kayak
pengen bunga. Itu berarti FOMO. Itu FOMO. Tapi untuk hal-hal tertentu lainnya, ada hal tertentu lain kan, karena kan biasanya pasangan kita kan hidup dari lingkungan yang berbeda, pola asuh yang berbeda, kayak gitu. Cara bahasa kasihnya juga berbeda. Jadi terkadang kita nggak bisa menyamakan standar itu dengan pasangan kita. Iya, benar banget. Apalagi mungkin teman kita, lingkungan kita nggak semuanya bisa kita standarisasikan sesuai dengan apa yang kita lihat di media sosial kayak gitu. Kalau ngerti kok. Iya, sebenarnya ngerti. Sebenarnya kalau aku cuma kan cewek-cewek sebenarnya ngerti. Iya, benar kan? banget. Kita nggak bisa temenan sama Ida dalam hal ini, nggak bisa. Kita beda mazhab dalam hal ini ya. Mohon maaf, nggak bisa gitu. Iya, Karena benar. Aku kalau yang urusan gitu tuh nggak terlalu inilah ya. Karena mungkin ya itu tadi beda orang itu beda mazhab itu satu kan lagi, beda ini. Ida itu menggunakan media sosial benar-benar bijak. Iya benar. Jadi aku tuh nggak mau terjebak di dunia itu gitu. Dia tuh bisa banget mengendalikan dirinya untuk tidak terjebak di dalam media sosial bener, itu. Bener. Beda banget sama kita gitu. Kita tuh kayak ayo jebak aku gitu. Makanya karena aku mungkin pasangannya udah jauh lebih tua dan dia seorang yang analitik banget gitu ya. Jadi apapun akademisi juga. Jadi kalau apa-apa aku agak FOMO ke apa yang ada di media sosial tuh jadi kayak belajar jadinya. Jadi kalau aku bilang gini, jadi ada kelas, jadi berapa SKS tuh dijelasin begini. Oh, oke. Jadi kuliah terus ya. Iya, kuliah terus. Makanya jadi kayak apapun yang aku lakuin itu jadi harus ada ininya dulu. Ini harus penting gak ada sih? dasar gitu, ini landasan apanya apa pengaruhnya gitu. apa? Harus ada teorinya dari mana, Itu jurnal bab satu dulu apa. kan, bab satu tuh harus jelas dulu ya. Jurnalnya dari mana gitu ya, harus jelas gitu. Makanya, Ya benar-benar. apalagi kan sekarang tuh banyak banget kayak gimmick-gimmick itu tadi kan. Iya Kan, benar, gimmick-gimmick benar, kan. iya. Kadang-kadang kita lihat ini memang kayaknya mau memberikan informasi yang benar, tapi ternyata caranya tuh gimmick banget gitu. Betul. Terus makanya tuh kalau aku gunain media sosial tuh ya, apapun yang aku lihat tuh, apapun yang aku cerna di media sosial, nggak gampang banget aku share. Kadang-kadang kan orang tuh di share-nya tuh di story ininya gitu ya, di story-nya gitu kan. Kita kan ada tuh. Iya. Aku tuh nggak gitu. Jadi lihat dulu ini perlu nggak sih diangkat? Enggak. Kalau enggak. Kalau perlu dan penting mempengaruhi banyak orang gitu, angkat gitu. Makanya tuh kadang-kadang yang kita pas dilihat orang tuh kok story-nya kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu hidup, karena dia memang nggak kasih makan sosial media. Iya, benar. Kalau kita kan tipe yang belum makan nih sosial media kita hari ini. Kira-kira ketahuan apa banget ya? Gitu. ketahuan banget kalau misalnya itu udah kayak jahitan, itu artinya memang lagi nggak ngapa-ngapain. Ya. Padahal yang diposting adalah kesibukan ya kan. Iya, karena kan kalau kita justru kalau lagi banyak, lagi kayak jahitan itu justru memang lagi ngasih makan banget ya. Iya, gitu. lagi sempat banget gitu kan, iya, apa ya yang mau di-share gitu ya. Betul, tapi kalau kita lagi beraktivitas kayaknya kan enggak kayak hari ini mungkin kita juga lupa nih bikin story dan lain-lain gitu. Tapi berarti Ida ini adalah di masa depan menjadi ibu-ibu yang tidak terpengaruh dengan grup WA gitu. Iya benar banget. Iya, itu masalah ibu-ibu sekarang ya. Iya, satu lagi kan di grup itu kan, terus Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Iya, benar. Tapi jangan salah loh, nggak cuma sosial media, ternyata grup WhatsApp itu juga bikin standar baru untuk ibu-ibu yang ada di grup itu sendiri gitu. Entah mereka misalnya share tentang satu keberhasilan mungkin dari anaknya, mungkin dari seperti kayaknya kayak ada rasa kayak lomba kasih informasi yang paling update gitu, atau paling yang ada di dia gitu, paling membanggakan gitu kan, kayak ada lomba-lomba gitu kan ya. Terus nanti belum lagi kalau di grup itu biasanya ada yang orang yang paling dominan, yang selalu komen, yang selalu ini gitu, ada yang diem aja gitu. Ada yang tipe ngendap aja di bawah gitu, itu aku di depan. Iya. Aku biasa di tengah-tengah sih, maksudnya kayak kira-kira yang perlu, kira-kira seru nih direspon, respon. Tapi kalau kira-kira gitu ya, kayak enggak gitu. Atau kadang-kadang cuma ikutnya ketawa-tawa gitu ya. Lucu nih komennya gitu, cuma ngikutin aja. Balas dalam hati ya, kalau tipe-tipe yang balas dalam hati. Jangankan jangankan grup WA, dia chat kita aja dia balasnya dalam hati. Marah banget aku. Kalau aku tuh di grup itu misalnya nih lagi ngomongin apa gitu kan, aku udah ngetik, terus tiba-tiba orang lain udah duluan ngomong. Gemes banget gak sih? Gemes gak sih? Nanti gitu, orang lain juga udah ngomong, ya udah aku read aja gitu. Kalau aku tipe yang nggak mau baca apa yang dibalas sama orang, pokoknya aku aja reply di situ. Aku akan reply di situ. Terserah orang udah bilang gini, aku tetap reply di situ. Karena itu tadi pick me.
adalah orang yang sangat bijak. Jadi kalau Aduh, konten- Masya Allah. Iya. Nggak juga sih. Tapi karena memang zamannya memang harus kayak gitu. Kan kita harus sharing apapun informasi kita harus jelas tuh itu berita benar apa enggak gitu. Kalau aku sih gitu. Mungkin karena sering ketemu sama orang-orang kan, kalau kita di sini kan aku bawa acara dialog tuh benar-benar belajar kan kayak aku bilang tadi gitu kan. Jadi setiap informasi tuh kayak udah nyerap juga. Oh ya kemarin narasumbernya ngomong kayak gini. Jadi kayak satu kebiasaan juga gitu waktu nyari referensi, kita cek dulu ini bener nggak sih, di mana sih referensinya gitu, yang alamat ini bener nggak sih, yang pantas nggak kita ngambil, kan jadi kayak lebih jadi kebiasaan juga, kan, ya, jadi ya. habit kita gitu, karena udah kayak itu kayak dikasih doktrin gitu kan, jadi apapun itu nggak dengan mudah kita share informasinya. kayak kita harus sering-sering sama Ida. Enggak sih, aku nggak mau tiba-tiba jadi sebijak itu. Enggak. Aku merasa belum waktunya aku sebijak itu. Tidak. Mohon maaf. Ini kan nggak lucu kan, aku kasih informasi ke orang ini harus bijak ya menggunakan media sosial, terus aku nggak bijak, kan lucu gitu ya. Walaupun kadang-kadang kayak ini juga kan, kita kesulut sama kondisi gitu ya. Kadang-kadang lagi kepengen lucu-lucuan, orang pas lihat sorry, kok dia agak beda ya kan gitu kan. Nah itu sekarang kenapa sih rujukannya sekarang apa-apa tuh media sosial? Kenapa ya? Kenapa seperti kayak gitu? Soalnya sekarang aja cari kerja tuh HRD-nya minta medsosnya. Iya benar. Oh iya lagi. Kita juga kalau MC dimintain Instagramnya untuk dilihat portofolio kita tuh di Instagram. Jadi kita nggak perlu nge-create satu portofolio di Kalau dulu kan kertas. kita harus bikin ya kan, sampai berlembar-lembar, habis itu nyari fotonya yang nggak pecah gitu kan. Iya benar. Sekarang kan enggak, lihat aja kegiatannya gitu. Ya makanya mungkin media sosial jadi sepenting itu ya, karena kayak apapun kegiatan kita yang bisa dijadikan portofolio juga akan kita posting di media sosial. Memang lebih gampang sih, lebih mudah gitu. Tapi kayak untuk sesuatu yang standarnya mungkin harusnya tidak dari media sosial juga jadi ke bawah ke situ. Iya, itu sih sebenarnya yang kata bijak itu tadi gitu. Ketika kita udah menggunakan media sosial sebagai sarana, kita bisa mendapatkan hal positif ya kan, kita dapat pekerjaan ya dari situ gitu ya. Terus kenapa kok misalnya kayak nyari pekerjaan tadi diminta juga tuh media sosial, karena kan mereka melihat nih secara psikologi kegiatan kita di media sosial itu seperti apa. Kan banyak banget kan sekarang yang suka komen-komen negatif, kasar dan sebagainya. Nah itu kan terrecord semuanya secara digital gitu. Jadi kan pencari pekerja ini kan dia menilai itu juga gitu. Jadi nggak bisa lagi kita bilang saya ini orang baik-baik, saya ini adalah orang yang nggak bisa, ada jejak digital yang dicari sama orang lain. Tapi gitu kan ada juga kondisi di mana media sosial itu, media sosial itu yang diposting di media sosial itu hanya yang dia ingin orang lain lihat, tapi ada yang di real life-nya dia real life-nya nggak kayak gitu kan, ada itu juga tadi ya. aku bilang suka berbalik kan, apa yang ada di depan gitu kan. Banyak juga tuh kayak kemarin tuh baru aja kayaknya aku ngeliat story teman aku yang bercerita tentang satu akun Instagram yang kayaknya tuh Masya Allah tabarakallah banget, rupanya dia bawa lari duit orang. Kayak gitu. Nah ini nih satu lagi, ya kalau kita bahas tentang flexing, Media sosial tuh tempatnya. Iya tempatnya memang, makanya katanya kalau nggak mau lihat yang kayak gini jangan main media sosial. Tapi menurutku nggak seperti itu sih seharusnya. Flexing itu hadir justru banyak merugikan orang lain juga gitu, karena standar kita kan jadi berubah. Oh standar kaya itu adalah yang seperti ini mungkin. Terus kalau dulu tuh kita mungkin merasa dengan apa yang kita punya aja kita udah bersyukur ya. Ini sekarang bersyukurnya jadi kurang karena flex. Karena lihat punya orang. Lebih mudah kita ngelihat rumah orang. Kayak Ida pernah bahas deh kayaknya di episode Ida tuh siapa ya? Di episode yang kapan gitu. Dulu tuh kan kita ngelihat isi rumah orang tuh nggak gampang kan? Iya kan, nggak gampang. Kalau sekarang kan kayak semudah itu. Sampai kamar-kamar mandinya kita tahu karena dia bikin konten gitu. Nah kalau dulu kita merasa rumah kita cukup gitu, rumah kita cukup. Nah setelah ngelihat rumah orang yang kita bisa akses siapa aja gitu, segampang itu. Kayak gitu. Iya. Gitu ya. Oh ternyata rumahku nggak sebagus itu. Oh ternyata rumahku nggak nyaman. Langsung ngerasa kayaknya nggak nyaman deh gitu. Padahal itu tadi standarnya yang berubah gitu. Iya benar. Agak serem nggak sih itu kayak bisa ngasih alamat untuk pencuri untuk melihat. Itu kan pernah kejadian. Gara-gara ngasih kontennya tuh isinya dia apa sih namanya kalau kita punya rumah baru Room tour.
tour. ya. Nah, jadi setelah berapa jam dia upload itu konten dia, datanglah itu si perampok itu ke rumahnya. Serem gak sih? Serem banget. Jadi Makanya kita memberi mapping secara jelas kan. makanya itu yang perlu kita benar-benar antisipasi. Kalau aku tuh memang punya prinsip kayak misalnya keluarga gitu ya, anak-anak, suami tuh postingnya tuh benar-benar hati-hati banget. Gitu ya, sambilan aman. Oh iya, lapar banget. Bener ya, nggak lapar sih ya. Nggak apa ya, ngomongin flexing lapar. Jadi kayak harus hati-hati bener gitu. Jadi apapun tuh aku tuh nggak langsung gitu bikin langsung upload gitu ya. Kemudian enggak. Jadi berulang-ulang, kadang cocok nggak sih? Kadang-kadang udah delete lagi gitu kan, mikir lagi Ya sampai Allah. segitunya gitu, nggak ada yang panjang. Iya dia Bener, punya itu. bener. Kita nggak, aku kayak bahkan untuk sekedar filter aja, aku nggak mau pusing. kalau Jadi filter itu udah wajib, harus yang cocok, jangan sampai ini bener Enggak, fake aku bener tuh- gitu mukanya kan. Aku nggak mau me, ribet. fake Aku me, nggak mau bener-bener. ribet. Jadi kayak pernah seringnya aku tuh posting tanpa filter itu gitu. Makanya kadang-kadang teman-temanku kayak jangan dari Sitika deh uploadnya gitu, tanpa filter banget. Ya aku juga gitu sih, kayak nggak peduli, ya udah. Iya. Story lah kayak gitu. Kalau aku tuh benar-benar pikirin ini pantas gak, terus kadang-kadang ini mengundang apa ya nanti ya ini orang gitu, jadi benar-benar ulang-ulang gitu kan, dicek, kan ada tuh kalau kita mau ngupload tuh ada previewnya dulu kan, Iya, di benar-benar. preview dulu ulang-ulang, udah pantas belum, oke udah pantas, Bismillah. Ya Allah, sejauh itu. Aku sampai segitunya. Kalau aku kan, kalau Ida kan ngulang-ngulang nih sebelum posting. Aku ngulang-ngulang lihat views-nya ada berapa. Aduh. Ngulang story-nya. Jadi bisa pokoknya asal balik ke HP gitu, lihat lagi ya, cari lagi, udah cari lagi. siapa aja yang lihat ya gitu ya. Iya. Sampai 1000 kali. Iya kayak gitu. Kalau ada Aku 1000 pernah. yang view udah ke absen ya sama, oh dia udah lihat, dia udah Lihat lihat. story-nya lagi. Bagus. Nanti Ya mikir Allah. lagi. Kayaknya agak ini lah. Ah, ya udahlah. Aku tipe yang kayak gitu. Tapi posting Aku nggak peduli views-nya, aku nggak peduli juga Aku jadi pengen makan. ini benar bisa menimbulkan sesuatu yang ya maksudnya itu udah dipikirin, tapi nggak yang sampai quality controlnya sampai kayak Ida, nggak gitu kan. Kalau aku wajib harus. Tapi yang paling di aku tuh yang paling aku concern nggak tuh Ya, tau nggak apa? Apa? lagunya. Oh iya Oh benar-benar. iya, paling musik ya, paling musik gitu. Jadi tuh kayak cocok nggak ya kalau lagunya ini gitu. Iya, tapi itu Dengan- penting juga. Kalau aku malah sampai dengerin artinya juga gitu. Iya, Artinya ini benar, pantas nggak, jangan iya, sampai iya. nanti yang aku Nggak posting sesuai. itu nggak sesuai. Kadang-kadang kan kita pakai jilbab, ternyata lagunya tuh lagu yang nggak cocok, sensual dan sebagainya. Iya, Kok iya. ini jadi benar-benar denger dulu gitu. Kadang-kadang ada lagu yang benar-benar beatnya cepet banget kan. Itu sampai gue cari tuh di internet dulu, aku browsing dulu, ini lagu apa, isinya apa gitu. Nah, atau misalnya kalau misalnya, aduh ini lagi ngetren banget, aku Iya. cari di posisi yang benar-benar bagus kalimatnya gitu. Jangan iya yang sih. masuk yang Padahal yang yang nonton negatif. belum tentu Peduli. peduli. yang nonton belum tentu peduli. Bener. Tapi ada loh kayak sekarang yang heboh-heboh beberapa waktu yang lalu tuh lagu-lagu Arab gitu, Oh, iya, lagu-lagu iya, bahasa Arab, nah ya Yang Lia dikiranya apa gitu sholawat kan. gitu ya. Kita ngirain sholawat padahal lagunya sensual, isinya sensual Makanya, gitu-gitu. Aku belajar dari itu sih. Iya kan, sebenarnya. sedangkan kita postingnya tuh dengan mungkin kita lagi umroh. Iya. yang nggak cocok akhirnya Karena kan. lagunya lagi viral aja kan. Iya, Tapi konteksnya rupanya tidak Iya. sesuai. Nggak Kayak aku sesuai. seperhatian itu kalau yang gitu-gitu. Ya kalau Ida berarti standarnya sangat Iya, benar-benar nggak boleh asal-asalan gitu. Jadi benar-benar emang tuh aku browsing dulu gitu, kan lagi ngetren. Oh, tapi kalau misalnya aduh lucu banget nih kayaknya orang pada pakai gitu. Kan rasa pengennya tuh ada, makanya aku nyari di kalimat yang memang pantas gitu. Kan kadang-kadang kita nggak perlu sampai 3 menit kan lagunya Iya, kan, iya, ngambil dikit aja gitu. Saking segitunya kita ngikutin standar media sosial. Pernah juga pengalaman aku lebih ke lirik lagu nih misalnya ya. Ada lagu yang aku suka banget, tapi liriknya tuh galau. Sedangkan aku tuh nggak tahu mau galau apa Iya, gitu nggak loh. lagi galau juga Iya, gitu ya. Jadi tapi aku lagi pengen aja gitu ya. enggak, tapi aku bertahan untuk tidak posting dengan lagu itu karena nggak sesuai moodnya gitu. Jadi harus sesuai. Kayak lagu Bernadia kayak gitu ya. Kayak Bernadia sampai akhirnya saking aku pengen banget posting lagu Bernadia tuh aku sampai buat gini. Aku lagi nggak galau ya, tapi aku pengen posting gitu. Saking aku pengen posting, tapi aku nggak tahu mau galauin apa gitu sampai segitunya. Dan itu sangat-sangat menggambarkan kegalauan aku. Karena teman-teman followers itu juga kayaknya kepo banget ya gitu ya. Apa aja yang kita posting itu kayak dia juga kepengen komen gitu Iya, kan. kadang-kadang malah ada yang teman-teman kita yang misalnya posting,
ini lagi nggak bilangin ke siapa-siapa ya gitu, ada kan misalnya dia posting lagu gitu yang mungkin kayak sindiran ke siapa gitu, tapi dia kayak ini bukan untuk pasanganku ya, ini bukan untuk temanku ya, aku memang lagi pengen posting aja, nah gitu. Di disclaimer supaya tidak ada salah paham gitu kan. Kayak gitu. Iya, betul. Karena segitunya lah mungkin kekepoan netizen Indonesia khususnya gitu kan. Karena memang udah semua manusia di dunia ini fokusnya memang ke situ kan. Kayak mereka intens banget, memperhatikan banget, dan konten flexing lah. Masing-masing kan ada segmennya gitu ya. Mungkin kalau Ida dengan Masya Allah tabarakallah gitu kan. Konten-konten yang mengedukasi. Iya, tapi sebenarnya kita tuh kayak punya ini nggak sih, kalau Tika lah misalnya, media sosial tuh harus diprivasi nggak gitu, nggak sembarangan follower itu kita follow back gitu kan, terus nggak sembarangan informasi itu kita share ke semua follower gitu kan, kan ada close friend-nya juga kan gitu, sampai kayak gitu nggak? Itu ya, apalagi dulu tuh aku kunci akun. Dulu aku kunci akun, jadi aku merasa yang ada di akun itu harus yang benar-benar aku kenal dan kenal aku gitu. Jadi kalau nggak kenal ngapain follow aku, gitu. Nggak perlu, aku pun apalagi follow back gitu kan dulu. Tapi ternyata sekarang karena perubahan zaman, pekerjaan datang dari media sosial. Iya bener banget. Jadi nggak mungkin dikunci lagi, nggak mungkin di private, tapi mungkin kita yang menyaring itu ya. Dan membatasi apa yang kita ini ya. Iya, jadi yang kita posting ya sesuai kebutuhan aja gitu ya, baik-baik aja gitu kan, bukan yang kecuali lagi naik asam lambung itu pasti diposting. Biar tahu ya. Iya, itu jangan bikin memang beda. Iya, itu jangan bikin aku emosi gitu. Tandanya gitu. Kalau udah posting foto obat, jangan ganggu aku. Iya, diemin aja gitu ya. Cuman di-read aja di view aja gitu. Atau ya. kalau yang udah paham banget pasti cepat sembuh ya gitu. Nggak nanya kamu kenapa ini, nggak ada nenek, cepat sembuh gitu. Atau kalau kita yang lihat udah kena asam lambung lagi dia. Udah asam lambung lagi. Ini pasti karena ini nih gitu. Karena biasa kalau aku udah cerita duluan gini masih bebek aja nih. Besok misalnya udah posting foto obat, pasti gara-gara yang diceritain itu gitu. Iya, kan? Tapi kalau second account ada yang punya nggak? Aku enggak, justru. Aku enggak sih. Aku punya. Gen Z emang punya. Tapi semakin sini aku kayak semakin capek punya banyak account. Iya, kenapa sih? Kan kalau mau nggak semua orang lihat bisa di close friend. Iya, enggak, kan aku ada akun khusus buat nulis. Iya. Terus ada akun oke. yang khusus menunjukkan kebodohan-kebodohanku. Iya. Terus kayak udah yang pencitraan yang sekarang gitu. Pencitraan yang akun utama. Iya. Tapi kayak jadi sibuk banget nggak sih? Iya. Ngurusin banyak kan akun. ngasih makan 3 anak jadinya. Makanya. Kesannya kayak gitu. Kayak kita dulu mungkin punya handphone lebih dari 1. Iya, kan capek benar. banget yang ngisiin pulsanya lah, ininya itu. Nggak bisa, kita nggak bisa handle ini pesan yang ada di HP ini, pesan yang ada di HP itu ketika kita mau follow up lagi. Kemarin di handphone yang mana ya tuh, ya kan kayak gitu. Makanya iya, karena sekarang aku juga udah merasa nggak kuat lagi nih nge-handle ini. Udah kadang di satu akun aja gitu. Kadang lagi pengen nulis kan. Aku kan anaknya tuh kadang-kadang pengen nulis aja, ada apa pengen nulis kayak gitu. Aku nanti Terus apa sih? Story. Terus apa? Macam-macam. Hari ini ada apa? Apa aja gitu. Cuman itu dia, kadang ada orang yang nggak bisa melihat tulisan aku sebagai representatif yang baik kayak gitu. Jadi ada yang ngira aku lagi galau atau ada yang ngira aku lagi menyalahartikan gitu ya persepsinya. Terus udahlah nunjukin kebodohan juga di close friend, akhirnya di satu akun itu aja semuanya di situ. Iya, benar. Iya, makanya aku kadang suka nggak ngerti sama yang punya beberapa akun. Oke lah 2 ya, ini beberapa gitu kayak kamu gitu kan. Apa yang mau dikasih makan di ketiga keempat akun itu gitu. Tapi kalau udah jadi satu pekerjaan sih oke aja ya. Iya, gitu kalau ya. memang ada di segmen pekerjaan. yang ini dia isinya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya dapat pekerjaan dari media sosial itu kan mereka punya standar juga kan. Iya. Ini nanti di feednya kita, di storynya kita tuh harus isinya seperti ini kan ada juga tuh sampai kayak gitu ya. Kalau kayak aku tuh kayak karena ada kerjasama gitu ya sama satu lembaga gitu, memang kita tuh harus ada ininya juga, menjaga etika ada, terus mereka juga ada kayak ada aturannya lah gitu dalam penggunaan media sosial kita, jadi lebih terini juga. Di akunnya Ida tuh di feednya nggak boleh ada konten-konten bucin gitu, nggak boleh ya? Iya boleh, tapi harus disesuaikan sama, karena kita terikat kontrak. Nggak bisa aku, Bucinnya nggak bisa aku diatur-atur kayak gitu, nggak bisa. Apa sih?
kayak bikin kue gitu ya, harus disesuaikan sama rasanya gitu kan, sama jumlah lidah ininya sama lidah penikmatnya. Gitu. Nggak bisa ya. Sangat terkontrol ya. Iya benar-benar nggak Makanya. bisa aku kalau mau bucin ya Tapi bucin itu aja mungkin jadi gitu. salah satu ini juga, akhirnya tuh kayak jadi kebiasaan kan, apapun itu ya, karena tadi ada batasan yang harus dijaga, Iya, kayak benar-benar. hati-hati banget gitu. Berarti ini untuk ke depan yang memang agak-agak ini ya cepat terpengaruh, kayak mending follow Ida aja. Iya, Iya, biar aku ajarin gimana caranya Lebih. aku mempengaruhi kalian loh. Kok gitu? Iya nggak apa-apa kan. Kalau mau lihat kita berdua kayak belum bisa. Belum bisa. Karena kita memang menolak untuk menjadi bijak, menolak Tapi untuk menjadi bijak. kadang-kadang media sosial itu juga kayak yang baik-baik tuh dia nggak mau terima banget gitu. Akhirnya betul. akun kita jadi dibatasin, Iya. yang lihat jadi dikit gitu kan. iya, Iya kan? juga ya. Kenapa ya? Karena memang medsos itu kan juga cari duit ya. Maksudnya mereka itu kan para pencipta itu kan cari duit. Iya, jadi Oh, kalau kita stagnan di model begitu melulu gitu kan, lihat deh nanti pasti viewersnya berkurang, turun gitu. Bahkan kalau misalnya kita ada apa gitu, kayak ada apa sih namanya, kayak peringatan gitu ke kita, Iya. kalau akun kita tuh harus di-upgrade Dibatasi. lagi ininya gitu, dibatasi. Kayak aku tuh pernah sekali tuh dalam waktu 3 bulan tuh aku nggak bisa kayak posting sesuatu gitu di ini aku di akunnya aku gitu, bingung salahnya di mana, sampai tuh disuruhnya pakai pengacara kalau mau di ini, kalau mau dilepas itu pembatasannya gitu, berat. Ya, akhirnya aku diemin aja, aku coba-coba terus gitu, akhirnya 3 bulan baru mau lagi gitu. Pantesan mungkin konten-konten yang agak-agak nyentrik, agak-agak apa bahasanya ya? Bahasanya gimana ya? Pokoknya yang agak-agak kurang oke lah itu lebih laku karena memang platformnya sendiri memberi akses gitu. Iya, memberi makanya. panggung untuk konten-konten yang seperti itu. Iya, tapi sebenarnya kayaknya kita butuh ini juga sih ya, khususnya kayak di Indonesia gitu kan banyak banget tuh platform media sosial dan gak dibatasin banget kan. Nah, anak-anak sekarang kan semuanya pegang gadget tuh. Iya, Kalau kita belajar dari Cina, mereka tuh ada platform khusus malah untuk anak-anak, dan mereka nggak bisa mengakses yang untuk Milik anak orang dewasa dewasa. gitu. Kalau kita kan nggak bebas semuanya. Jadi kalau anak-anak lihat yang orang dewasa yang misalnya ngobrolin apa, anak-anak denger juga Iya, gitu. Nah, benar, ini kayak perlu perhatian khusus nggak sih? Iya. Iya kan? Nggak cuma dari orang tua. Kalau orang tua kan kita kayaknya nggak harus bisa ada, kontrol harus ada ini kan. apa ya istilahnya dari pemerintah juga, ya Iya. semua gitu ya. Iya. Aturan-aturan yang mengatur itu sendiri. Iya, kayak kita yang dewasa ini juga kayaknya benar-benar harus ada aturannya juga, supaya kalau misalnya bikin konten dari segi bahasa, sopan santun, kan itu Iya. juga harus dijaga ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat tuh yang viral-viral malah yang ini kan, kayaknya ini nggak pantas gitu kan. Iya, anak-anak kan suka mengcopy ketika ada dia melihat suatu media Anak-anak suka mengcopy. Jadi serius soalnya, lagi udah serius ya soalnya. Boleh Tika, Iya. tapi lucu ya. Lucu, mahal ini. Simpan ya. Kan kayak itu tuh yang baru tuh yang anak-anak tung sahur itu. Iya, duh, iya, ternyata, itu gitu juga. kan. Iya, benar-benar. Jadi tuh banyak banget Itu konten sebenarnya dua kreator mata yang pisau bikin menurutku ya Ida. Iya. Itu kan memang misal gini kayak cangkir yang bisa jadi ada bentuk, ada mata, ada ininya. perempuan gitu Tapi kan itu ada- bentuk imajinasi sebenarnya, Iya. iya kan? Ada baiknya karena berarti dia anak-anak bisa berimajinasi gitu. Tapi bentuk yang aneh-aneh itu ternyata juga ada dampak buruk Iya, untuk betul. perkembangan otak anak. Nah, jadi kayak sebenarnya ini gimana nih, bagus atau enggak gitu. Kita bingungnya itu. Makanya kadang-kadang tuh aku suka kesel kalau ada satu influencer yang dia tuh awalnya bagus banget tuh, maksudnya secara bahasa, terus tiba-tiba sekarang udah agak kasar. Kalau kita tracking followers dia tuh kadang banyak anak-anak kayak gitu, dan akhirnya mengcopy bahasa kasar dia itu, dia bicara sama mamanya, gitu, sama temen-temennya. Ini kan sebenarnya menjadi harusnya kan dia tuh punya apa ya, rasa perhatian khusus ya, Iya, benar-benar tanggung sih. jawab kayak Iya, gitu. Karena Makanya anak-anak Harus kayak sekarang Ida. kan anak Iya, Gen harus kayak Alpha Ida. itu harus apa, ada bahasa sendiri sekarang. Iya, Apa iya. sih, skibidi. Terus kalau misalnya ngomongin lagi itu tung-tung dia lagi- itu dari misalnya- tung-tung itu. Enggak, kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Mereka tuh lagi kesel, tapi pakai bahasanya apa, ngasih taunya pakai bahasa yang ada. Mereka tonton di Sesimpel gamon. itu. Oh, nggak tahu gamon apa? Iya, gamon tuh dia. Apa? Tika, Itu Gen Alpha. Iya. masa nggak tahu gamon? Nggak tahu, Nggak tahu, tadinya nggak makanya. tahu sampai kayak apa itu apa. Terus yang anak SD loh sekarang, maksudnya anak SD yang udah ngerti istilah-istilah dari Gen Z turun nih ke adik-adiknya, ke Gen Alpha gitu. Makanya kita kan yang milenial sini jadi kayak kok
ngomong apa ini gitu, ngomong apa gitu. Bener. Terus mereka gini loh, karena ngelihat di media sosial, nonton juga gitu kan. Semudah itu sekarang anak-anak bisa nonton. Jadi kan ada percakapan antara orang tua dan anak itu dengan menggunakan aku kamu. Nah, memang mungkin nggak ada yang salah ya, atau nggak ada aturan yang mengatur khusus tentang itu. Tapi kita sebagai orang timur ya, di Aceh pula gitu ya, rasanya kan aku kamu ke orang tua itu kan agak kurang sopan rasanya gitu kan. Nah, menurut mereka apa yang salah? Dan anak-anak Gen Alpha ini kan sama Gen Z ini terlalu sangat-sangat kritis ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak boleh, harus ada alasan. Jurnalnya boleh tolong disertakan ya gitu. Kenapa nggak boleh gitu. Jadi kayak kalau kita hanya menjelaskan tentang ya nggak sopan, kenapa nggak sopan? Kalau itu nggak sopan, kenapa itu ditayangkan? Coba segitunya mereka bisa berpikir. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa berargumen sama mereka kan. Harus ini ya, anak zaman sekarang tuh lebih banyak argumennya daripada kita. Dan lebih berani. Lebih berani, benar. Menurut mereka menjawab, misalnya gini, bukan membantah ya, mereka bilangnya nggak membantah, tapi misalnya ada larangan dari kita, terus dia nanya kenapa, itu bukan membantah. Dan itu fine seperti itu menurut mereka. Justru kalau kita misalnya bilang nggak boleh tanya kenapa misalnya, itu memang nggak boleh dan jangan tanya kenapa, itu udah merusak hak dia sebagai manusia. Tunggu aja dilaporin bisa ke polisi. Jadi aduh, ini Sasa yang tadinya segini ya mengembang memang kayak betul. Seperti apa harus kuhadapi Gen Alpha ini ya gitu. Memang benar, kayak dulu tuh juga mungkin perbandingannya ya, kalau aku sama adik aku gitu. Kalau adik aku tuh dulu aku dulu sering tuh nanti jam berapa aku HP-nya disimpan sama mama. Iya benar. Gak boleh lagi nih. Ya udah aku nurut aja. Kalau sekarang ada anak-anak tuh pas gitu, kok gitu sih? Handphone itu kan privasi. Iya, hello. Udah punya privasi sih. Kayak seumur segini. Iya, sama kayak Ali anakku. Dia memang kita kasih satu tab gitu kan, satu tab untuk dia main nanti di Sabtu Minggu aja gitu dengan jam yang kita tentukan. Nah, misal di hari lain kita pakai, aku tuh pakai untuk kepentingan sendiri. Misalnya, pakai. Terus dia lihat, apa dia bilang? Bunda udah minta izin belum sama Al? Kenapa? Kenapa Bunda harus minta izin? Itu kan Bunda yang beli gitu. Marah banget aku, tapi kayak ya ini bener nggak sih gitu, maksudnya kayak bener ya aku harus minta izin gitu. Kitanya jadi berpikir apa iya aku harus minta izin? Iya betul, gitu. Jadi kayak kita harus ini balik ya, kayak introspeksi diri ya. Tampar banget kan, kenapa harus minta izin? Kita merasa kan aku yang beli gitu, tapi dia merasa itu kan sudah dibeli dan diberikan ke dia, jadi hak dia, sehingga kalau mau pakai harus izin dia. Iya, karena kita juga ngajarin itu sih sebenarnya gitu kan, apapun itu harus ada izin gitu. Tapi kan ini yang keluar dari kantong sini nih gitu. Tapi memang luar biasa sih perkembangan teknologi tuh kayak bikin anak-anak sekarang tuh jadi semakin pintar. Kalau aku kan udah punya anak SMP itu ya. Jadi kalau aku buka laptop dia atau buka iPad dia tuh benar-benar dia tuh kayak nyimpan data itu tuh, kalau kita kan dulu asal simpan aja di dokumen itu. Bisa diakses. Dia bisa dengan berbagai macam aplikasi, dia bisa bikin buat bagus gitu. Kayak aku tuh kayak lihat tuh, wow, dia bisa bikin ini ngerjain apa sih? Caranya gimana sih? Itu kayak jadi penasaran sendiri kan apa yang dia bikin. Jadi kayak catatan sekolah itu dia bikin di rumah, di iPad dia tuh kayak udah buku baru lagi yang dia bikin gitu kan, dengan gambar-gambarnya apa itu kan bisa di ini semua kan melalui media itu. Jadi kayak aku ketinggalan jauh banget. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, kenapa bisa kayak gitu juga mungkin dia kan ngelihat kan, ngelihat entah itu dari media sosialnya atau dari apapun itu yang dia lihat yang dia jadikan standar. Oh, aku suka standar buku untuk enak aku baca tuh yang kayak gini. Iya, itu positifnya. Jadi kita nggak melulu ngomong ini efek negatif. Memang ada positifnya gitu, tapi harus aware juga untuk efek-efek negatifnya gitu. Benar. Ya seperti mungkin standar rumah tangga kayak tadi, standar parenting, standar hubungan, kriminal itu, lagi kriminal juga gitu. Sekarang kan banyak banget tuh kasus ya, kayak misalnya akhirnya jadi korban prostitusi gara-gara kenalan lewat media sosial, ketemu akhirnya dibawa gitu kan. Kenapa mau? Karena gaya hidup tadi yang dilihat di sosial media. Makanya enak ya dia tamat
SMA nggak kuliah tapi hedon. Handphonenya ini. Iya, cari jalan cepet dong semuanya. Iya benar. Gitu. Jadi apalagi kalau nggak dikontrol sama orang tua gitu. Jadi dia bahkan bebas yang udah melakukan dikontrol, apapun. Iya, yang udah dikontrol juga masih bisa loss kan. juga Iya, ya. karena konten flexing itu juga sangat laku di medsos kan. Akhirnya orang-orang yang kayak tadi kita bilang itu kemakan itu ya mereka lah target-target untuk melakukan berbagai cara supaya bisa seperti itu. Iya, benar-benar sama kayak kalau aku ngelihat konten-konten kebucinan yang bukan dari public figure itu nggak laku biasanya. Orang nggak seneng, orang senengnya tentang konflik. Nah, jadi postingan-postingan tentang konflik, entah itu rumah tangga, entah itu ribut pertemanan atau apa, itu yang bakal views-nya rame. Bisa ber-MM. Iya, bisa ber-MM. Tapi kalau misalnya konten bucin yang ini keluarga baik-baik aja, adem-adem aja, nggak seru. Nggak seru, ya Iya, betul. Malah seru. yang lebih negatif itu malah lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya di saat itu aja, saat viral itu aja, setelah itu nggak lagi. Nggak gitu lagi, kan. ya benar. Pasti akan tenggelam pada waktunya, karena kan konten-konten ini juga terus ada terus gitu dan berkembang terus. Setiap zaman viralnya itu Beda-beda. Iya, nggak benar-benar. zaman sih, kalau zaman kayaknya kelamaan ya jangka waktunya. Tapi ini kayak per minggu, minggu bisa. Oke, ini udah ganti lagi, nih yang viral beda lagi, ini Iya, yang lagi betul, hype beda betul lagi, banget ya kan sih. per minggu gitu. Terus kan kalau sekarang tuh nggak cuman konten-konten yang kayak gitu sih kita bisa dapat kayak informasi. Kalau dulu kita harus nonton TV atau baca koran, baca majalah dan sebagainya. Kalau sekarang kan udah ada tuh wartawan yang apa sih namanya, yang langsung menyiarkan secara langsung apa yang ada. Ini kan jadi informasi tuh benar-benar cepat, lebih Cepat banget, pandangan mata ya. Jadi Pandangan sekarang mata. siapapun bisa jadi reporter. Betul. Lagi berdiri di sini, ini ada rumah kebakaran di belakang sini betul. ya. Ini tadi kucing yang tadi kecelakaan, ada langsung. Jadi kita bisa tahu tadi di Bandung di dusun apa, nomor berapa itu Lebih kucing cepat gitu kecelakaan. ya. Dalam waktu itu juga udah bisa ke-share ke seluruh dunia. Iya, benar. secepat itu Iya sih kan, emang nah medsos itu juga kan. sih jadi kayak kita harus hati-hati juga. Kadang-kadang informasi itu ya karena benar-benar Secepat apa itu sih dan- istilahnya kalau berita pandangan mata itu yang langsung Iya, live langsung. live langsung gitu. Dan kan kadang-kadang itu belum terkonfirmasi gitu karena dia Iya, menyampaikan apa yang ada benar. aja gitu Untuk kan. alasan-alasan tertentu ya, maksudnya kayak ini kebakaran karena apa, kadang-kadang dia bikin ini sendiri. Iya, argumen sendiri, ya menurut dia sendiri gitu kan. Padahal kan belum. Sedangkan polisi setiap ditanyain pasti akan kita selidiki terlebih dahulu kan gitu. Kan banyak tuh kejadian tiba-tiba ada yang direkam ada lagi berantem lagi apa, tapi kita nggak tahu asal mula kenapa berantem itu, tapi dia udah bikin ini aja, udah bikin tagline Beritanya, sendiri iya, gitu kan. udah captionnya ternyata yang digebukin ini yang bener, yang marah-marah ini ya nggak, kan Iya, akhirnya kayak gitu kan, tapi udah viral duluan. Udah viral duluan ya. Yang ini apa namanya di setting gitu beritanya ada nggak? Ada juga tuh, itu yang namanya gimmick-gimmick itu kan. yang disetting-setting. Nah, yang ngeri sebenarnya yang gimmick-gimmick ini yang kita jadikan standar. Iya Ya benar. kan, itu yang ngeri gitu. Kayak ada artis-artis kita yang sering banget gimmick cerai, gimmick ini itu akhirnya jadi cerai, kan ada juga. Kemarin yang katanya ditalak di live, ada tahu nggak? Nggak Punya tahu Malaysia itu ya? Iya, yang punya Oh, ini Malaysia. Malaysia ditalak di live. Rupanya konten mereka dari dulu gitu-gitu terus. Oh rupanya. gitu. Oh, itu beneran konten. Aku Iya. kirain beneran. Tahu. Pokoknya pas Nah, kita itu selidiki dia. dari dulu gitu-gitu terus kontennya. Makanya kita harus cek juga ya. Jadi gitu dampak ketemu sama satu konten yang benar-benar menarik perhatian kita harus cek juga ya belakang-belakangnya itu Oh, iya, seperti apa konten-konten benar-benar. mereka ya. Kalau kita kan langsung telan ya biasanya. Ya ampun, kok bisa kayak gini gitu. Sedih banget kan ditalak di live kayak gitu. Pas kita telusuri, udah masalah rumah tangganya dibahas. Emang itu konten mereka. Jadi kayak Dan sebenarnya mereka baik-baik aja. Oh, wow. cari duitnya memang dari masalah itu. Nah, makanya yang kayak aku bilang tadi, orang kadang-kadang nyari cuan dari masalah-masalah yang nggak ada yang dicari-cari gitu, supaya ya itu memang mereka views-nya ciptakan Iya, biar diciptakan. dapat ini engagement yang banyak, duitnya jadinya banyak gitu Iya ya. dong. Ini diundang lagi podcast sana sini, klarifikasi sana Iya, sini. iya benar. Kita aja sih yang orang biasa ini yang jadi penontonnya Iya, gitu ya. kita yang jadi nonton. Kalau Ida udah, kita kan nggak ajak Ida ya. Kalau ini kita berdua aja, kita nggak ajak Ida. Kalau kita kan yang nonton jadi kayak, apa aku harus melakukan hal yang sama gitu, untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah itu. Nah itu tadi gitu. kan, itu yang bahaya kan. Karena apapun masalah di dunia ini duit kan yang paling ini kan, jadi paling. So sorry ya. Jadi harus benar-benar hati-hati sih kalau kita udah lihat konten-konten itu, jangan sampai aku harus kayak gitu juga gitu kan. Berarti mungkin mulai hari ini nggak tuh? Mulai hari ini apakah kita tidak boleh lagi menjadikan sosial media sebagai standar dalam kehidupan kita?
Untuk hal-hal tertentu mungkin boleh ya. Iya, malah harus sih sebenarnya. Tapi kalau standar kebahagiaan mungkin nggak bisa dipatok Nggak dari bisa. sosial Setiap media orang ya. tuh kan punya ini sendiri ya, punya apa cara bahagia masing-masing gitu, dan gak bisa disamakan juga karena kan kayak misalnya cara orang cari nafkah, cara orang menyayangi, mencintai kan berbeda, terus apa gaya hidupnya juga beda, jadi kayaknya memang nggak bisa disamain. Tapi kalau caranya mungkin iya, kayak misalnya oh mereka bahagia karena sering komunikasi, nah itu kan bisa kita coba gitu ya. Tapi Yang memang benar-benar realistis lah. Tapi kalau alasannya kayak materi dan lain-lain itu harusnya nggak jadi standar ya, nggak bisa kita jadiin standar tetap gitu ya. Kalau udah punya apa Porsche misalnya gitu kan, dan itu pasti kita udah juga bahaya. harusnya juga nggak apa menempatkan diri jadi standarnya orang lain. Itu kan Iya kadang-kadang sih. kalau di media sosial tuh aku tampil begini ya kan nyari ini, Iya, maksudnya kan supaya orang si pick me apa, tadi ya, si pick me makanya, tadi ya benar-benar. Jadi kayak aku kayak gini, ini yang seharusnya kalian ikutin gitu. Yang Iya, kayak gini standarnya gitu. Tapi aku betul. justru ini loh kadang misalnya Apa kamu pick me? denger dulu, aku lihat tuh ada orang tuh misalnya dia udah ini pencapaian udah itu, aku kadang tuh kayak jadi kayak terpacu gitu, pengen deh dia di umur jadi segini, motivasi juga. Nah itu mungkin orang-orang yang memang bisa melihat itu secara bijak. Iya, betul. Jadi motivasi. Kadang-kadang kan yang dianggap motivasi malah nggak realistis bisa Iya. kita lakukan. Itu sebenarnya motivasi yang salah untuk kita gitu kan. Makanya itu tadi kalau bijak pasti tahu, oh ini cocok nih aku bisa. aku bisa juga ikut capai ini gitu. Betul. Pernah tahu aku dengar ada yang mau jadi Lucinta Luna Oh wow, demi karena dibilang apa berhasil operasinya kayak gitu. Karena kan dia mungkin adalah beberapa orang kan operasinya gagal, dibilang udah operasi Lucinta Luna kayak terbaik, kayak memang benar-benar bagus gitu, terus dia kayak Termotivasi untuk operasi Nah makanya juga gitu. Lucinta Luna itu berarti jadi standar bauti-bauti yang ada ya mungkin ya. Gitu ya. Gitu. Maksudnya standar-standar Itulah, mereka-mereka standar yang kalau ya tujuannya yang negatif sih sebenarnya nggak perlu. Tapi untuk ya. berkarya mungkin oke. Itu Iya. cuman jangan yang Kan banyak menjadikan- juga tuh ya konten-konten yang bikin kita memang kita tuh harus ada karya kayak Iya. kita bilang, kita kayak upgrade skill gitu kan. Iya. Kayak misalnya kayak kita yang bergerak di bidang komunikasi kan suka juga kan ikutin konten-konten Iya. motivator komunikasi Iya, gitu kan. iya, Jadi kita iya. tahu oh nih kalau kita mau tampil begini kita harus apa kan Iya, suka ya. iya. Itu kan artinya bermanfaat Iya, untuk iya, kita iya, gitu. Harus pinter-pinter pilah juga, pilah-pilih. Jadi nggak semua ditelan. Kalau kita kan awalnya semua ditelan ya, Saper. Iya, dan nggak semua di follow. Iya, Ada jangan nggak semua sih di-follow. apa-apa? Oh nih aku follow semuanya di follow enggak sih? Karena kan begitu kita follow kan akan setiap hari masuk ke kita informasi-informasi kayak Iya gitu sih, benar. kan. Kalau kita sih follow-nya Hai Kak, Hai Aku Kak. malah ada momen ini loh, ada momen apa sih namanya? Kan ada tuh kalau misalnya lewat konten-konten ada Iya. interest, not interest. Iya, iya, Nah, iya. aku not interest tuh ada. Kalau interest tuh aku malah sih jarang ngelewatin banget. aja ya. aku lewatin aja, Aku jarang kalau lihat banget di explore itu kan gitu masuk, karena kan kalau di explore kita itu followers kita yang aktivitasnya aktivitas followers kita itu juga masuk kan ke explorer kita gitu. Begitu kita buka di explorers itu kan bisa ini. Jadi ditawarin tuh tertarik apa enggak begitu. Jadi kalau alah yang ini apa enggak usah lah gitu kan. Jadi nanti nggak masuk lagi. Kok nggak gitu. rame? Iya benar. Kalau kita memang suka keberagaman ya. Kita suka sesuatu yang random masuk ke Jadi explore nggak kita. ada waktu ya untuk gitu-gitu udah Iya. gitu ya. Jadi kita kayak interest nggak interest udah slide paling geser. lihat aja sekali. Iya, paling lihat kayak Oh iya makanya kayak gini jarinya tuh memang udah kayak gini ya, kayak gini ya. Ini jempol terbiasa banget naik turun. Sudah bisa dilatih. Kecepatannya tuh bisa disandingkan ya, bisa diadu gitu. Betul, makanya kalau kita lagi war tiket kayak kita cepat dapet ya. Iya. Cepet tekannya. Jarang gagal kita ya. Apalagi Selain kalau memang ini harus ada hoki. ikutan giveaway, ya nggak sih? Iya. Itu juga. ada aja gitu yang mau diikutin gitu Iya kan. makanya. Berarti memang kalau untuk kita nggak hanya Gen Z, nggak hanya Gen Alpha, bahkan millennials pun, mungkin baby boomers ya itu juga masih ada ngikutin standar media sosial karena memang udah itu jadi patokannya, karena itu yang dilihat hampir setiap hari dalam 24 jam gitu, kecuali waktu-waktu tertentu, sehingga ya mau nggak mau itulah yang dijadikan standar. Jadi ada baiknya ada enggaknya. Standar. Ya karena udah peralihan teknologi itu tadi ya. Bahkan sekarang itu kalau kita lihat
kayak lembaga-lembaga, bahkan TV sekalipun kan udah pindah ke media sosial kasih informasinya gitu kan, nggak kayak zaman dulu lagi gitu. Jadi apapun itu yang mereka dapatkan informasi yang mau dikasih ke masyarakat, kayak pemerintah lah misalnya kan, untuk tahu pekerjaannya apa kan sekarang dibikin konten ya kan, kontenin gitu kan. Jadi kayaknya kita memang lebih mudah dapat informasi dan membangun kepercayaan ke pemerintah gitu ya. Nggak ada yang salah sama media sosialnya mungkin, tapi konten-konten yang di-share itu aja yang harus difilter lagi. Itu tugasnya pemerintah, dan tugas kita itu sebagai pengguna itu tadi bijaknya kita. Karena kan kita nggak bisa atur kan apa yang dibuat sama mereka. Iya memang. Sama tapi kita nggak mau milih bijak, nggak mau bijak sekarang. Gimana dong? Seru tahu ya Allah, daripada terinjak-injak dengan konten-konten ini. Ada benernya, ada benernya. Tapi kan di satu sisi kadang-kadang kita kayak nanti aja deh bijaknya. Kita masih mau lihat banyak hal gitu. Pasti ada yang setuju sama kita. Ada udang di Bali bakwan. Ada bakwan nih, yuk makan. Iya, bukan, belum. Jangan makan dulu. Tapi sebenarnya membatasi untuk menggunakan media sosial itu penting juga ya. Kalau kalian ada ini nggak sih space tertentu sehari tuh harus aku lihat media sosial Ida 1 pasti jam, punya deh. 2 jam. Ida pasti punya deh. Enggak sih. Kadang-kadang ke ini juga. Apa sih kayak misalnya bablasan. Kirain baru 10 menit, ternyata udah 1 jam. 1 jam itu udah lama buat Ida. Lama banget. Lah kita bisa berhentinya cuma pas kerja doang. Sambil makan, sambil udah begolek gitu ya. Bahkan mau mandi pun masuk juga ikut ya. Iya, jadi kalau aku tuh ngerasa kayak oke, enough itu adalah ketika migrain. Tiba-tiba udah migrain. Baru berhenti. Iya, maksudnya udah kok kayak sakit banget di kepala. Rupanya karena mungkin terpapar dengan cahaya dari handphone juga kan, dan terus-terusan dan memang nggak ada berhentinya gitu. Jadi kayak ya aku udah. juga pernah rasain itu sih. Nah, jadi baru di situ stop berapa jam gitu. Kalau masih juga berarti seharian dulu. Untuk bisa main seminggu. Iya, kadang-kadang tuh memang kalau udah seharian tuh kayak bikin mood kita tuh beda nggak sih? Kalau misalnya kelamaan pakai ngecek media sosial tuh kayak gitu, berhenti tuh kayak moodnya pengen capek, marah, pengen apa gitu kedua, kan. Jadi kerjaan secara yang psikologi nggak bagus. Nggak bagus, kerjaan yang udah kita agendakan bisa terbengkalai. Benar-benar. Bentar lagi deh, bentar lagi sering scroll banget dulu. Tuh kebablasan tuh kayak gitu tuh, gara-gara itu tadi kirain baru 10 menit, ternyata udah 1 jam. Apalagi aku nggak sempat lagi ke sana, aku nggak sempat apalagi lagi. tapi kan kerjaan Ida banyaknya dari handphone juga gitu, makanya. sehingga antara ini kerja atau scroll aja betul. tuh kan bisa kadang-kadang jadi. sebenarnya tuh scroll itu untuk nyari ide gitu kan. Nyari ide gitu. Tapi ke distraksi ya. Iya, gitu. Udah 1 jam, idenya belum dapet tapi aku udah capek. Energinya udah habis gitu. Iya sih. Jadi Jadi memang kayak harus banget kita juga yang bisa ngontrol itu semua. Bikin alarm deh. Oh, aku hari ini mainnya 1 jam, setengah jam kayak gitu. Enggak, kalau aku matiin lagi. Iya, makanya harus kayak bikin kebiasaan gak sih? Kayaknya 40 hari tuh harus lulus dulu, kalau nggak jadi. Iya kan, 40 hari tuh kalau misalnya 1 hari 1 jam. Standar itu 40 hari. Kebiasaan itu kalau udah kita lakukan selama 40 hari berturut-turut, nah itu udah bisa jadi habit kita, nanti nggak akan berubah lagi. Tapi tuh dalam 40 hari itu kita lulus, nggak pernah ada yang bolong. Aku pernah tuh, tapi balik lagi. Oh, balik lagi? Oh, berarti lulus memang imannya nggak kuat. 40 hari, terus hari ke-41 mungkin balik. karena Hari ngitung, ke-41. oh ini hari keberapa, ini hari keberapa gitu. Itu kali masalahnya. Jadi makanya kalau mau menjadikan sesuatu sebagai standar dari media sosial, carinya yang bagus kayak Ida. Tuh, cari yang bijak, bagus. intinya bijak ya. Duluan aja deh, enggak gitu ya. Tapi lo kak jadi dangdut. Pasti Pokoknya harus bijak lah. tapi memang mungkin terakhir kalau kita ngomongin soal standar di media sosial ini, seperti yang kita bahas tadi, ada efek baiknya, ada efek buruknya. Kitanya yang harus pinter-pinter memfilter dan menjadikan itu sebagai apa ya, kalau kayak Ida bilang ada batasnya lah gitu, ada batasannya gitu. Jadi nggak semuanya, berarti mulai dari standar standar bukan standar parenting juga disesuaikan ya, bukan berarti parentingnya Nikita Willy itu udah bener banget jadi standar untuk kita, bisa beda. Terus apalagi ya, standar pertemanan. Mungkin geng-gengnya geng Menteri Ceria, geng-gengnya Luna Maya sama siapa tuh teman-temannya Melanie gitu ya.
bukan berarti harus banget sehedon kayak itu gitu juga gitu ya. gitu kan. Standar ekonomi juga kita harus pertimbangkan. Iya, terus ada mungkin standar pertemanan Saskia Diameka misalnya yang kajian terus misalnya betul. kan. Mungkin terkendala waktu atau apa boleh kita ngambil dikit mungkin ya gitu. Tapi untuk keseluruhan harus mirip banget mungkin nggak kayak gitu. Terus Tapi juga kayak ini kita juga harus jadi agen perubahan, gak sih? Kita memanfaatkan, kita memanfaatkan media sosial, men-sharing konten-konten yang memang bermanfaat secara positif untuk orang, gitu. Benar, setuju. Sama mulai dari kita. Untuk kita. Tapi balik lagi kalau standar tadi udah standar apa tadi? Pertemanan, standar parenting, standar hubungan ini juga yang paling rentan, yang biasanya kena dengan FOMO dari standar media sosial yang kayak nggak dikasih bunga, sama satu lagi standarnya tuh jadi nggak cuma media sosial tapi film-film Korea yang berharap tiba-tiba pasangannya seperti setampan itu ya. Iya, setampan itu, se-sweet itu, nge-treatnya juga sebegitunya ya. Hanya film. Karena sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Sebentar doang. Kamu lihat kenyataan di sebelahmu ya. Kenyataan ini loh. Oke, tapi ya udahlah. Berarti sekarang kita balik ke dunia nyata ya, balik ke jangan di maya terus. Berarti ya. jangan scroll, udah buang. Kita break dulu, mau dimakan atau mau diapain nih?